Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallah. Ma'asyiral muslimin, kuwatan iman dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan coba ulas sedikit sebuah isyarat besar yang ada tertuang di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan perjalanan makhluknya. Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam digambarkan dan diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Taha ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld wal mulki la yabla. Maka iblis membisikkan ke dalam hati Adam. Qala ya Adam, hai Adam, hal adulluka, maukah engkau aku tunjukkan ala syajaratul khuld, kepada sebuah pohon kekekalan, wal mulki la yabla, dan sebuah kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Iblis menawarkan tawaran-tawaran yang menggiurkan kepada Adam, kerajaan yang tak binasa, pohon yang bisa menghadirkan kekekalan. Dibisikkan terus kepada Adam agar Adam jangan sampai kehilangan fasilitas surga yang dinikmatinya. Awalnya tak bisa, tak mempan, namun pada akhirnya Adam juga terbujuk rayu dan akhirnya terjebak pada perangkap iblis. Apa yang terjadi ketika Adam mendekati pohon itu beserta istrinya? Allah Subhanahu wa ta'ala mencampakkan Adam. Dari pelajaran ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa kita ambilnya dari pelajaran ini? Isyarat Al-Quran menggambarkan bahwa ketika manusia melanggar pola dan desain yang sudah dibuat dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Tercampakkan. Inilah ketika manusia tak mampu melakukan pengendalian dirinya. Hal terbesar adalah kesalahan terbesar ketika kita tidak mampu mengendalikan diri dari syahwat dan hawa nafsu. Ini terjadi pada Adam. Apa yang terjadi? Allah kisahkan ini menjadi pelajaran untuk kita. Ketika kita membangkang, ketika kita bermaksiat, ketika kita berbuat perbuatan dosa, apa yang terjadi? Allah tak mau lagi dekat. Allah tak mau lagi dekat dengan Adam. Begitu juga dengan kita. Ketika dosa dan kemaksiatan itu tetap kita lakukan, maka yakinlah Allah tidak akan pernah dekat dengan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini mengajak kita bagaimana kita bisa mampu mengendalikan syahwat dan keinginan yang terus menjerumuskan kita pada perbuatan dosa yang terus dibisikkan oleh iblis dan hawa nafsu kita. Apa yang bisa kita lakukan yang menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa as-salawatul salat yang lima wal jum'atu ila jum'ah, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, dan satu Ramadan kepada Ramadan yang lain, mukaffaratun ma bainahu, menjadi sarana pengukur dosa-dosa atas apa-apa yang pernah kita lakukan. Ijaztanabal kaba'ir, sepanjang hamba itu menghindari perbuatan dosa. Allah jadikan Ramadan menjadi sarana untuk kita menggugurkan dosa. Jamaah yang dirahmati Allah, adakah kita yang selamat dari perbuatan dosa? Adakah kita yang terbebas dari perbuatan kesalahan? Adakah kita yang bisa menghindarkan diri dari itu? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adalah tempat salahannya silap dan dosa. Karena itu jamaah, ayo, karena ini adalah kesempatan Ramadan yang disediakan untuk menjadi sarana pengukur dosa. Bulan turun ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bukankah puasa Ramadan itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengukur dosa? Dengan datang dengan iman, datang dengan panggilan betul-betul keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir membawa puasanya dengan iman, itu menjadi sarana pengukur dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadhana, siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab, juga menjadi sarana pengukur dosa. Puasa tidak kita tinggalkan, malamnya kita isi dengan salat tarawih dan qiyamul lail, jangan lewatkan jamaah. Walaupun Ramadan ini datang suasana dengan suasana yang berbeda, tidak ada aktivitas yang begitu meriah kita lihat di luar, tidak ada aktivitas kemeriahan, tapi Ramadan pasti tetap akan berjalan dengan keampunan dan keistimewaan dan keutamaan yang ada di dalamnya. Ada nggak ada mulia Ramadan ini pasti berjalan. Ada nggak ada jajanan Ramadan ini pasti akan berlalu dengan segala macam keberkahan. Karena itu jamaah, jangan lewatkan kesempatan ini. Isi dengan puasa, isi dengan qiyamul lail. Kita tak bisa untuk berangkat ke masjid karena keterbatasan, karena ada wabah yang hari ini menyapa kita. Jangan tinggalkan sholat walaupun di rumah. Ada istri kita, ada anak, ada ibu kita, ada orang-orang yang berada dalam naungan kita. Ini semua kita bawa dalam jamaah dalam qiyamul lail. Jangan tinggal. Man qama Ramadhana, siapa yang juga sholat pada malam Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar juga akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu jemaah, Ramadan yang datang ini untuk menjadi sarana pengukur dosa. Ayo jamaah yang dirahmati Allah, kita kerjakan apa yang sudah menjadi kita dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau semua target capaian kehidupan kita akhirat nanti adalah surga. Umur kita pendek, kata Rasulullah, hanya sitina, antara 60 sampai 70, sitina sabain, antara 60 sampai 70 tahun. Jangan lewatkan kesempatan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umur kita pendek, amal ibadah tak seberapa, tapi dosa yang membunuh. Hamba akan terhalang masuk surga ketika masih ada dosa dan belum diampunkan Allah. Maka tugas kita di Ramadan ini ada minta ampun kepada Allah, minta dihapuskan dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita pada akhir surga yang paling mulia, yang tempat-tempat idaman kita surga. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkirkan tangan baju, hadirkan hati dan pikiran kita. Bukankah selama ini kita hanya berpikir bagaimana mengurusi perut, bagaimana mengurusi pakaian, badan, makan, minum, rumah dan tempat tinggal kita, kendaraan, minta terus berganti, rumah terus dipoles, badan terus dihiasi, selalu indah. Bukankah kita berpikir di dalam tubuh kita ini ada dua komponen yang terus akan tarik menarik. Jasmani akan mengajak kita terus pada kehidupan dunia yang tak pernah putus, yang pada akhirnya gara-gara mementingkan kehidupan dunia, pertengkaran, perebutan dan segala macam pertikaian terjadi hanya gara-gara apa? Ada untuk mengurusi perut. Coba di Ramadan ini kita kosongkan perut, yang kita perhatikan dari perut ke atas. Di sana ada hati, di sana ada pikiran, itu yang menjadi konsentrasi kita. Perbanyak zikir, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah roh itu datangnya dari Allah? Maka dia selalu ada kerinduan untuk dekat dengan Allah. Bukankah jasmani datangnya dari tanah? Maka kecenderungan dia untuk kembali kepada tanah. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penuhi keseimbangan hidup yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Bagaimana kita peduli dengan kehidupan jasmani? Ramadan juga mengajak kita peduli dengan kehidupan rohani kita. Penuhi batin, penuh hati dengan zikir, lisan yang selama ini mulut masuk belum tentu makanan-makanan kita perhatikan betul, tapi selama Ramadan kita jaga yang masuk adalah makanan yang halal, yang keluar juga begitu. Kita khawatir puasa kita tercemar, makanya semua yang keluar dari lisan kita jaga. Kita jaga jangan sampai menyakiti hati orang. Kalau selama ini mungkin lisan tidak terjaga, mata tidak terjaga, mulut kita selalu mengutakan dan makan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan kita meredam, menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kita yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semakin dekat dengan Allah, mohon ampun kepada Allah. Inilah tempatnya, dan mudah-mudahan kita semua diampunkan Allah dan ditempatkan di surga yang amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.